Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Ini dia guys yang ditunggu-tunggu. Wah, oke, langsung ya guys ya. Kita hari ini akan belajar Smart Money Concept. Nah, Smart Money Concept ini keunggulannya seperti ini guys. Jadi mempunyai risk reward rasio yang tinggi. Ya, ini bagus Smart Money Concept ini. Kemudian yang kedua, sharp entry. Wah, ini sudah pada senyum-senyum ini, sudah pada seneng nih mau belajar setup yang mempunyai dua keunggulan ini. Eits, tapi jangan senyum-senyum dulu guys. Ya, ada harga yang harus dibayar. Loh, kenapa Bang guys? Karena SMC ini lebih detail guys, lebih kompleks, lebih advance gitu. Ya, jadi ada harga yang harus dibayar. Berapa Bang guys harganya? Harganya belajarnya harus serius. Nah, oke ya guys ya. Tapi tenang guys, CTC akan berusaha menjelaskan dengan simple ya, sederhana mungkin. Are you ready to improve your skill with Candle to Candle? Langsung ya guys ya, kita mulai ya. Nah, di seri SMC yang pertama ini kita akan belajar Advanced Market Structure. Untuk teman-teman yang belum menonton ini, nanti dilihat ya. Ini sudah saya buat 6 bulan lalu ini. Ya, jadi ini adalah konsep dasarnya. Ya, saya menjelaskan konsep dasarnya, cara membaca, mendeskripsikan struktur itu bagaimana. Jadi ketika teman-teman sudah menonton video yang konsep dasar ini, nantinya kita belajar advance market structure itu enak gitu loh. Jadi ketemu benang merahnya. Oke, jadi nanti bagi teman-teman yang belum nonton, boleh ya dilihat konsep dasar. Judulnya Market Structure is King. Oke, kita mulai ya guys ya. Advance Market Structure. Nah, di dalam structure ya guys ya, kita harus tahu dulu nih yang mana major trend, yang mana minor trend ya. Oke, ada istilah banyak di luar sana yang beredar ya. Kalau major trend itu ada yang external structure, ada yang trend besar, ada yang trend global. Kalau minor trendnya itu internal structure, trend kecil, trend lokal. Apapun istilahnya terserah ya guys ya. Yang penting kita paham ya, mana itu major trend, mana itu minor trend. Penerapan pada chart guys ya, major trend itu bisa terlihat lebih sederhana pada time frame yang besar ya. Kemudian minor trendnya dilihat pada time frame yang lebih kecil atau lower time frame dan biasa digunakan untuk mencari entry point. Karena pada LTF struktur market itu terlihat lebih detail. Contoh dalam kita mencari SND, kan kita biasanya kan turunkan time frame-nya ya. Nah, dari dua poin ini guys, ya, makanya CTC itu selalu konsisten sama top down analysis, ya. Jadi coba teman-teman cek di playlist kumpulan analisa dan entry. Ya, CTC mesti analisa dulu dari time frame yang besar ke kecil. Nah, fungsinya apa? Supaya kita tahu arah harganya itu mau kemana, supaya kita tahu strukturnya sedang apa, gitu guys. Sehingga kita nggak terkecoh oleh market. Oh ya, tidak ada standar baku ya guys ya untuk ukuran time frame besar atau kecil. Ini tergantung pada trading style masing-masing. Apakah intraday trader, swing trader, atau positional trader. Contoh, misalkan di H1 itu bisa menjadi TF besar bagi day trader atau bahkan scalper ya. Tapi merupakan TF kecil bagi swing atau positional trader. Jadi saya tidak bisa memaksakan ini loh TF besarnya itu H1, H4 atau daily kepada teman-teman, nggak bisa ya. Ini sesuai dengan karakteristik masing-masing trader gitu loh. Ya, jadi sekali lagi tidak ada standar bakunya. Sekarang kita masuk ke ilustrasi ya guys ya, supaya lebih mudah mempelajari major trend dan minor trend. Oke, kita mulai. Ini ada
tren penurunan ya guys ya. Lalu, nah ini ada tren kenaikan. Dari sini biasanya kita akan spontan eh, menganalisa bahwa sekarang sudah ada pembalikan tren. Nah, seperti itu ya. Nah, kita bersiap-siap nih mencari demand atau mencari order block atau mencari setup apapun lah itu untuk buy. Karena kita mendeteksi bahwa sudah ada perubahan tren. Biasanya seperti itu ya guys ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, ternyata guys, harga malah turun ya. Nah, sampai sini kita menjadi kesel ya. Tadi kita buy di sini, di sini, di sini, di sini. Gagal semua loh. Kena SL ya. Sampai MC gitu. Kita semakin stres dibuatnya kalau seperti ini. Apa yang terjadi berikutnya? Nah, harga malah naik. Lah kan kita bertambah kesel ya guys ya. Kita sudah kena SL nih, kita sudah MC nih. Nah, harga sekarang berbalik. Nah, dari sini timbul pemikiran yang aneh-aneh. Ini scam lah, ini penipuan lah, ini macam-macam lah, ya. Nah, dari sini kita harus evaluasi, guys. Kita harus belajar kenapa kok bisa seperti ini gitu loh. Oke, lanjut dulu. Nah, di sini ternyata harga turun lagi. Nah, ini guys, kalau kita tarik benang merahnya, ternyata ini tuh struktur penurunan tapi major gitu. Jadi yang garis hitam ini strukturnya itu bearish ya di higher time frame. Jadi ini hanya struktur penurunan gitu loh. Jadi kalau kita melihat di time frame besar, kita pasti di time frame kecilnya akan mencari peluang untuk sell gitu, bukan untuk buy. Nah, inilah pentingnya kita menggunakan top down analysis, guys. Ya, jadi kita nggak fokus, nggak terpaku sama satu time frame saja, yaitu lower time frame. Misalkan kita menganalisa yang di M5 atau M15 ini tentang perubahan tren ini. Ternyata di time frame besarnya itu masih bearish gitu loh. Jadi kita harus benar-benar paham, benar-benar tahu mana major trend dan mana minor trend gitu guys. Nah, selama ini top down analysis itu ini lebih mengutamakan major trendnya karena ini data yang lebih kuat. Minor trend ini hanya untuk mencari entry point supaya kita tahu harga kedepannya itu kemana, naik atau turun. Nah, sampai sini clear dulu ya guys ya, bahwa top down analysis sangat penting. Sangat penting untuk mengetahui mana major trend, mana minor trendnya. Kita sudah memahami major trend dan minor trend ya guys ya. Kita sudah sedikit lebih berhati-hati dan bisa mengantisipasi. Kita harus mengikuti tren yang mana ya. Nah, sekarang kita belajar identifikasi valid structure. Nah, ini sangat penting, guys. Kita harus tahu struktur apa yang terjadi dalam market. Oke, langsung ya. Nah, ini adalah bagian yang paling krusial dalam keilmuan SMC. Identifikasi struktur market yang valid menjadi hal pertama yang harus benar terlebih dahulu. Nah, jika identifikasi valid structure ini salah, nah ini berakibat keputusannya menjadi salah, guys. Maka ini yang pertama dulu yang harus benar. Kita harus benar dulu nih dalam menetapkan struktur yang valid gitu. Karena market structure is king. Kalau kita menguasai mastering market structure, kita akan tahu arah harga ke depan. Yuk, langsung masuk ke ilustrasinya. Nah, ini ada struktur penurunan ya guys ya. Kenapa? Karena low ini sudah di break. Lalu ini ada kenaikan. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apakah ini swing low? Coba teman-teman jawab ya, apakah ini swing low? Oke, cocokkan ya jawabannya ya. Swing low ini guys belum confirm sebelum break minor high. Maksudnya gimana Bang guys? Dan minor high itu yang mana?
apakah menentukan swing itu ada syaratnya? Nah, jadi guys, untuk menentukan struktur itu memang ada syaratnya. Apakah teman-teman baru tahu? Sama guys, saya juga baru tahu. Oke, yuk kita belajar bersama ya guys ya. Jadi swing low ini bisa valid setelah break minor high guys. Nah minor high-nya itu yang mana? Yang ini. Nah ini kan belum di break ya. Artinya ini belum menjadi swing low yang valid. Kita lanjut dulu ya. Oke, turun. Nah ini apakah mau ngebreak minor high yang atas itu? Oke, turun masihan. Oke. Nah, kok malah ngebreak guys? Belum sampai ngebreak ini, ya, ini malah di break. Artinya ini gagal menjadi struktur. Jadi ini hanya single move. Sekarang kita posisinya berada di lower low yang ini. Sekarang timbul pertanyaan, apakah ini akan jadi swing low? Karena ini posisi terakhirnya di sini ya guys ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini guys, ini adalah batas minor high yang baru. Jadi tidak perlu minor high yang lama untuk dijadikan syarat, nggak perlu. Jadi ini sekarang harga di sini. Nah, minor high terdekatnya itu yang ini, ya. Berarti cukup menembus ini, maka ini sah menjadi swing low. Kayak gitu, guys. Coba ikuti dulu ya. Nah, sekarang sudah berhasil ya, guys ya, ngebreak minor high. Nah, kalau teman-teman lihat ini seperti apa, guys? Seperti choke ya, change of character. Nah, betul. Jadi, anggaplah ini minor choke. Setelah menembus minor high terdekat, maka ini valid, guys. Ini loh strukturnya ya, yang di sini. Bukan yang di hitam itu, bukan. Ya. Jadi merah ini valid jadi swing low karena sudah break minor high. Oke, lanjut lagi. Lalu kita ada pertanyaan, apakah ini akan menjadi swing high-nya? Lanjut ya. Oke, masih turun. Nah, malah naik ya, malah ngebreak ya. Berarti ini gagal ya menjadi swing high. Karena kita sekarang fokusnya di sini, ini lebih tinggi gitu. Oke, lanjut lagi. Oke, turun. Masih naik. Nah, dan ini berhasil ngebreak. Tadi kan kita mendapatkan valid swing low. Dan dari sini ini berhasil ngebreak. Artinya ini valid menjadi swing high. Karena sudah break valid swing low di bawah. Plus tidak break swing high sebelumnya. Nah, swing high-nya ini kan posisinya masih di atas ya guys ya. Jadi seperti itu. Jadi sampai posisi sekarang itu strukturnya sementara masih seperti ini gitu. Bukan ini ya, jadi bukan gini. Bukan. Gitu guys. Ini hanya single move. Oke, lanjut lagi. Nah, ini menjadi minor high yang baru, yang terdekat dengan lower low price yang sekarang ini. Jika ini mau menjadi swing low yang valid, harus ngebreak minor high yang ini ya, harus membuat choke ya, minor choke. Oke, belum. Nah, ini malah ngebreak ya guys ya. Berarti gagal ya menjadi swing low ya. Nah, ini bukan swing low berarti. Lalu ini menjadi minor high yang baru, yang terdekat. Jadi nggak perlu minor high yang terjauh, nggak perlu. Yang terdekat aja syaratnya. Nah, ini berhasil ngebreak. Maka ini valid menjadi swing low. Karena break minor high ya. Minimal yang terdekat. Gitu guys. Kemudian ini, nah turun dan berhasil ngebreak. Maka ini valid menjadi swing high. Ini kalau kita tarik secara strukturnya itu seperti ini. Gitu guys. Jadi major trendnya itu yang ini. Nah ini major trend gitu loh. Jadi struktur yang valid itu merah, biru seperti ini. Jadi bukan kayak gini ya guys ya. Strukturnya bukan kayak gini. Ini hanya single move.
ini juga hanya single move. Oke, jadi sekarang paham ya guys ya. Kita sudah bisa menentukan valid structure. Nah, ini penampakan yang lebih clear. Jadi ini strukturnya bearish. Jadi sekali lagi jangan sampai terkecoh. Ini adalah pembalikan tren, bukan ya. Maka teman-teman harus latihan dilatih ya top down analisisnya supaya nggak terkecoh market. Ini strukturnya masih bearish. Sekarang kita belajar di real chart ya. Kita identifikasi mana sih strukturnya yang valid. Ini guys ya, ini kan harga turun. Kemudian harga masih di sini ya. Nah, ini naik nih. Apakah ini menjadi swing low? Nah, ini harus menembus minor high sebelahnya. Gitu guys. Nah, ini swing low ini belum confirm karena belum break minor high sebelah kirinya gitu ya. Kan nggak ada minor high-nya. Terus harga mulai turun guys. Oke. Nah, malah ngebreak ya. Malah ngebreak. Berarti ini membuat minor high yang baru ya. Kita fokusnya di sini ya. Kan sudah ngebreak ini. Nah, sekarang ini naik. Nah, naik ternyata ini sudah di break ya guys ya. Minor high yang terdekat. Oke, kita lanjut. Karena ini sudah di break, maka ini menjadi low yang valid guys ya. Karena sudah break minor high ya. Lalu harga bergerak setelah ini harga masih sideways gini ya guys ya. Nah, ternyata guys, ini malah ngebreak ke atas ya. Maka kita fokusnya di sini dulu. Ingat ya, ini swing high-nya masih di atas ini ya. Kemudian harga mulai mengalami penurunan guys. Dan akhirnya ngebreak struktur low ini. Nah, ini guys, mulai ngebreak struktur ya. Jadi ini valid ya menjadi swing high karena sudah break struktur low-nya ya. Jadi sementara strukturnya itu seperti ini ya, bukan seperti ini. Harga sekarang berada di sini. Nah, ini apakah swing low? Ini harga naik ya, tapi belum menembus ini ya, minor high terdekat ya. Jadi belum valid dianggap low. Ini minor high terdekatnya yang harus di break, tapi ternyata dia malah turun guys dan ngebreak low sebelumnya. Jadi fokus kita yang baru di sini. Nah, sekarang lahirlah minor high yang baru, yang terdekat dengan low ini. Kemudian ini naik ya dan berhasil ngebreak, ya kan? Berhasil ngebreak. Lalu ini menjadi low yang valid guys, karena sudah ada seperti minor choke ya. Jadi seperti itu. Kemudian dari atas itu harga turun sampai ngebreak low-nya. Jadi ini valid menjadi swing high karena sudah break swing low ini dan ini nggak mampu menembus swing high atasnya gitu guys. Jadi strukturnya itu yang ini gitu. Jadi ya ini tuh hanya single move aja, satu wave aja, bukan seperti ini, bukan ya. Ini hanya satu struktur saja, single move. Jadi tren globalnya itu yang ini ya. Nah, kayak gini. Gitu, guys. Nah, ini bisa lebih terlihat secara clear ya. Ini saya buatkan ilustrasi yang paling sederhana, guys. Coba cek ini. Nah, ini belum menjadi swing low ya, karena belum break minor high. Coba bandingkan dengan yang kanan ini. Nah, ini sudah break minor high, maka ini valid menjadi swing low. Jadi yang di sebelah kiri ini hanya single move ya, satu wave saja, tapi di sini sudah ada 3 wave. 1, 2, 3. Seperti itu. Ini hanya single move, ini sudah ada gelombang. Gitu, guys. Seru guys ya. Apakah teman-teman
Ada yang baru pertama kali tahu syarat ini, guys. Oke, jadi sekali lagi, yang sebelah kiri ini hanya single move ya guys ya. Kemudian yang di sebelah kanan itu sudah ada wave-nya. Sekali lagi ya guys ya, supaya kita lebih matang ya. Tadi bearish, sekarang kita belajar bullish. Ini ada struktur kenaikan guys. Ini mengalami pullback ya. Lalu apakah swing high ini yang valid? Nah, ini belum confirm karena belum mengambil minor low-nya ya. Kemudian ini malah naik ya. Nah, lalu di sini dia mengambil minor low yang baru, minor low yang terdekat. Maka yang ini jadi swing high yang validnya karena sudah mengambil minor low-nya. Lanjut ya. Nah, ini naik ya, ngebreak. Maka ini valid menjadi swing low ya. Swing high yang valid itu sudah di break. Oke. Kemudian ini turun, malah ngebreak lagi ya. Turun. Nah, ini ngebreak lagi ya. Ini belum ngebreak minor low, belum ada yang berhasil ngebreak minor low. Maka dua pucuk yang di sini itu bukan swing high-nya, bukan. Ya, karena tidak ada break struktur gitu loh. Kemudian yang di sini dia berhasil ngebreak minor low. Maka ini valid menjadi swing high-nya karena sudah ambil minor low-nya. Lalu ini naik sampai ngebreak swing high tadi ya. Jadi ini menjadi swing low yang valid karena sudah ngebreak swing high yang di atas ini ya, dan dia tidak berhasil ngebreak swing low yang valid ini gitu. Strukturnya akan menjadi seperti ini guys. Ini, ini, ini ya. Jadi seperti itu. Kita masuk real chart MT4 ya guys ya. Nah, teman-teman coba lihat dari yang paling kiri ya. Nah, ini guys sudah ada break minor low. Berarti yang ini itu valid menjadi swing high karena sudah ambil minor low-nya. Nah, ini sudah menembus, lalu ini valid menjadi swing low karena sudah break valid swing high ya. Kemudian harga naik lagi ya. Nah, ini minor low-nya ini belum diambil guys. Maka yang di sini swing high belum confirm karena belum ambil minor low ya. Kemudian ini sudah di break ya. Artinya ini valid menjadi swing high. Nah, sampai sini dulu coba perhatikan ini guys. Sekarang saya ingin teman-teman membandingkan ya antara ini, sama ini. Pullback ini, dan ini kan lebih besar ini guys. Nah, ini the real pullback. Lalu ini, dan ini. Ini lebih besar guys pullbacknya. Ini the real pullback. Jadi, sementara strukturnya itu ini, gini. Sementara ya. Jadi seperti itu. Jadi ini itu bukan pullback. Ini hanya single move. Sama dengan ini. Ini bukan pullback. Ini hanya single move. Gitu guys. Jadi lebih clear ya guys ya. Oke, kita lanjut dulu. Setelah berhasil ngebreak minor low, kemudian harga naik dan ngebreak high-nya ya guys ya. Jadi ini valid menjadi swing low karena sudah break swing high ya, dan juga tidak break low sebelumnya. Lalu ini membentuk minor low yang baru ya guys ya. Kemudian ini juga belum menjadi swing high karena belum ngebreak minor low yang di sebelah kirinya ya. Lalu harga naik lagi. Kemudian ini baru menembus minor low yang paling baru ya. Artinya di sini menjadi swing high yang valid
karena sudah ambil minor low terdekat. Kemudian sampai posisi ini, nah ini belum menjadi swing low guys, karena ini masih di break gitu loh. Ya, kita tadi sampai sini, ini naik, ternyata malah di break. Ini akan menjadi low ketika harganya seperti ini, nge-break swing high gitu. Jadi ini bukan. Nah, sekarang fokus kita di sini. Nah, di sini harga sudah break ke atas dan tidak break swing low yang di bawah. Berarti ini struktur low yang valid. Gitu, guys. Ya. Jadi, strukturnya itu seperti ini. Kenaikannya di sini, penurunannya di sini, kenaikannya di sini, penurunan di sini, kenaikan di sini, penurunannya di sini. Lalu dia naik lagi. Jadi seperti ini guys, ya struktur marketnya. Jadi sekarang teman-teman sudah bisa ini ya mengidentifikasi valid structure. Oh ya, intermezzo sebentar ya guys ya, mumpung ingat. Ada beberapa komentar ya di YouTube itu nggak banyak sih, 1-2 aja. Ya, oke, contoh seperti ini. Ini ada resisten capital E ya, kemudian di break ya, valid break. Lalu ini turun membentuk drop base rally dan ini ngebreak. Jadi sudah ada resisten 2 yang di break ya. Nah, jika teman-teman tahu ini adalah entry point SNR C2 ya guys ya. Nah, lihat guys. Ini turun, ambil, langsung fly guys. Gitu. Ya. Jadi ini bukan setupnya yang nggak powerful, tapi mungkin kita yang nggak bisa menggunakannya. Gitu. Jadi kita nggak boleh ya guys ya, istilahnya ada orang lain menggunakan setup ini terus kita anggap nggak powerful. Enggak, itu nggak powerfulnya itu bagi diri kita, karena kita nggak bisa menggunakannya gitu. Tapi bagi dia itu powerful, karena dia tahu SOP-nya, tahu syarat-syaratnya, tahu rules-nya gitu. Jadi kita nggak boleh ya apa namanya menjelekkan setup yang lain. Sudah saya ingatkan ya berulang kali bahwa setup itu hanya senjata ya. Yang terpenting itu analisanya guys. Jadi teman-teman boleh kok belajar setup apapun boleh. Tapi harus latihan analisa. Analisa itu nggak bisa dipelajari, harus dilatih guys. Oke, contoh lagi. Ini guys, kita kan sudah mendapatkan ini ya, apa namanya, struktur ya. Jadi kalau misalkan ini sudah bergerak seperti ini, kita tandai. Ini sampai ini ya, 0 sampai 100. Nah, ini tuh angka sakral guys. Naik dia guys. Gitu. Kemudian struktur yang baru. Ini trading range sampai sini. Ya. Ini 100, ini 0 ya. Maka ini angka sakralnya. Ya. Gitu. Nah, ini naik lagi guys. Kita sudah dapat 2 trade loh menggunakan konsep bisnis, konsep dagang yang biasanya diajarkan oleh fund manager itu ya. Jadi konsep bisnis itu konsep yang paling dasar, paling mudah sebenarnya. Kuncinya cuma satu, kita tahu struktur aja. Jadi pakai konsep bisnis aja, konsep dagang yang angka sakral itu sudah powerful banget kok. Sederhana sebenarnya. Persoalannya kita harus mastering valid structure, itu aja. Oke, jadi sekali lagi ya guys ya, di dalam dunia trading tidak ada hal yang baku. Semua itu tergantung pada style masing-masing. Jadi kita tidak perlu ya, atau ya kita tidak boleh lah menganggap remeh setup-setup yang orang lain gunakan. Terus mendewakan setup kita, nggak boleh ya guys ya. Tapi saya harap teman-teman semua sudah lebih dewasa ya, karena kita belajar trading ini kita diajarkan lebih dewasa dalam menarik sebuah kesimpulan gitu guys. Oke, ini saya rangkum lagi ya menjadi ilustrasi yang paling sederhana ya. Nah, ini belum menjadi swing high karena dia belum mengambil minor low-nya. Bedanya yang di kanan ini
dia sudah ambil minor low. Jadi sudah valid menjadi swing high ya. Jadi yang sebelah kiri ini hanya single move, yang sebelah kanan ini sudah menjadi struktur. Nah, seperti ini guys. Kalau yang sebelah kiri ini ya hanya ini aja. Gitu. Oke, jadi teman-teman sudah paham ya, sudah mengerti sekarang dalam menentukan valid structure. Oke guys, untuk pertanyaan yang membutuhkan penjelasan lebih detail, misalkan yang membutuhkan screenshot market, nah teman-teman bisa kirim ke grup Telegram ya dan tag saya. Nanti kita belajar dan evaluasi bersama. Semoga kehadiran CTC ini bisa membantu teman-teman ya untuk mendapatkan progres dalam belajar tradingnya. Terima kasih atas apresiasi dan dukungan dari teman-teman ya yang sudah like dan komentar yang membangun. Sampai jumpa di seri berikutnya ya guys ya. Kita akan bahas chalk, bounce, imbalance, liquidity, inducement, semua ya yang berkaitan dengan SMC ya guys ya. Jadi teman-teman siap ya mastering SMC with candle to candle ya. Jadi jangan sampai terlewatkan satu seri pun ya. Jangan sampai terlewatkan karena ini kita belajarnya bertahap dan itu merupakan satu kesatuan untuk mempelajari SMC. Ya guys ya. Oke, saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Halo guys. Wah, mantap ya. Teman-teman sudah bertahan sampai detik ini. Nah, ini saya mau kasih bonus guys, karena teman-teman nonton video sampai akhir. Nah, respect ya buat teman-teman ya. Oke, saya kasih bonus ya. Ini di slide terakhir ya guys ya. Nah, di sini itu ada kata kunci guys. Kunci dari segala kunci smart money konsep terletak pada kata-kata ini. Nah, ini saya kasih bonus kunci di awal ya guys ya, supaya teman-teman mengetahuinya gitu. Nah, kata-kata yang mana Bang guys? Nah, ini guys. Sudah ambil. Jadi permasalahannya itu pada belum ambil atau sudah ambil gitu. Nah, di sini institusi atau bank besar, big trader itu sudah mengambil semua SL retail trader terlebih dahulu. Baru market akan bergerak secara impulsif. Jadi ini harus kita tanamkan ke mindset kita guys, kalau kita mau belajar SMC gitu. Jadi market nggak akan bergerak impulsif sebelum big trader mendapatkan semua keinginannya. Jadi nanti kita tradingnya itu bisa seperti big trader gitu loh gayanya. Nah, ini semua berkaitan dengan liquidity guys. Ya, jadi ingat, bukan order block fokusnya, tapi kita fokusnya ke liquidity. Permasalahannya, sejauh ini kita masih bingung ya, liquidity di level mana atau di zone mana gitu. Nah, nanti saya akan bedah liquidity ini di seri berikutnya. Kita akan belajar mendeteksi liquidity mana yang mempunyai high probability supaya entry kita lebih tepat dan lebih sharp gitu guys ya. Jadi selamat ya teman-teman sudah mendapatkan kunci di awal ya bagi yang sudah bertahan sampai detik ini ya. Terima kasih ya buat teman-teman semua ya. Oke, jadi nanti tunggu seri berikutnya ya. Saya akan bedah semuanya smart money konsep ya. Jadi sekali lagi jangan fokus ke order block ya. Tunggu seri berikutnya, saya akan berusaha menjelaskan kunci ini sesederhana mungkin. Oke guys ya. Nah, sampai jumpa di next video. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin.